laporannya terkait apa, Bang? Ya baik, hari ini Alhamdulillah saya ada di Polda Metro Jaya. Saya Irwan Esos, Alhamdulillah hadir untuk melaporkan saudara Rizmon Syanipar. Karena saya telah merasa tertipu, telah membeli buku Gibran Endgame ini. Di mana saya rencana membeli 200 buku, sampai 300 buku. Dan saya baru membayar 60 buku, sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalannya sering waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka saudara Rizmon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia. Sehingga saya membuatkan laporan Polda Metro Jaya hari ini tanggal 24 April 2026 itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Laporannya terkait apa, Bang? Pertama, penipuan saya laporkan gitu. Karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini, ya dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini, dan pernyataan yang lebih parahnya lagi di acara Rakyat Bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, gitu, bahwa dia tidak mengakui lagi isi bukunya ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Rizmon ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulisnya sendiri. Artinya tuntutan kepada terlapor ini apa, Bang? Gimana? Tentang penipuan. Ya, tuntutannya kepada, kan udah dibeli bukunya, itu gimana tuntutannya? Iya, saya akan menuntut, itu harus diproses sesuai hukum karena saya merasa tertipu, Bang. Itu, atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Rizmon ini. Itu. Dalam pelaporan ada barang bukti yang diserahkan juga? Iya, untuk sementara hanya laporan polisi dulu, nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik nanti, kita menunggu laporan berikutnya nanti. Bukti yang diserahin ke polisi apa, Bang? Satu, buku, yang kedua bukti pembayaran, pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi. Gitu. Tapi kalau untuk harga buku itu belinya berapa, Bang, kemarin, Bang? Kemarin harga buku ini satunya ini 100.000. Saya membeli kemarin buku yang saya bayar itu 60 dari 300 buku yang saya rencana membeli. Yang saya bayar baru 60, sekitar 6 juta lebih. Maksudnya Abang mengalami kerugian sekitar 6 juta gitu ya, Bang? Ya, kalau bilang kerugian material ya memang benar. Tapi salah satu yang membuat saya kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya. Telah membeli buku, membacanya dengan seksama, sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Rizmon Syanipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Itu. Sehingga saya inisiatif, berarti kami ini yang membeli buku, yang telah membacanya, yang menggemari dia selama ini, kami merasa dibohongi dan ditipu. Gitu. Apalagi mengaku-ngaku sebagai lulusan terbaik Dr. S3, ternyata kami saksikan kemarin malam di acara News TV. Wah, lebih fatal lagi. Itu apakah gelar doktornya tersebut itu jelas atau enggak, lulus atau tidak. Itu. Maka itu membuat kita yang sangat-sangat terinspirasi untuk melaporkan dia dugaan penipuan ini. Pembelian buku yang pertama itu kapan, Bang? Terus janjinya lagi yang berikutnya itu kapan? Iya. Saya beli buku waktu itu di acara Car Free Day tanggal 20, kalau saya salah ingat, waktu itu hari Minggu, sekitar tanggal 24 atau 23 Januari, acara Car Free Day di Bundaran HI. Saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya, Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, tidak pernah saya memikul buku itu hampir kurang lebih 1 kilo. Parkir mobilnya Bang Rizmon itu di belakang Hotel Mandarin. Aku bantuin pikul bukunya dia. Lantaran saya menggemari dia tentang mengungkap kasus persoalan ini, baik dugaan jasa palsunya Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, maupun wakil presiden hari ini Pak Gibran. Itu sehingga saya
punya harapan, keinginan agar kedepannya baik dari pusat sampai ke daerah nggak ada lagi calon-calon pemimpin kita yang diduga ijazah palsu. Ya, alangkah ironisnya kalau kita punya pemimpin dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden, wakil presiden, dan menteri, dan wakil-wakil rakyat di DPR RI punya ijazah palsu. Kemana kita punya wajah negeri ini? Gitu. Sehingga kita harapkan persoalan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ini harus terungkap sebagai pembelajaran bagi kita semuanya agar ke depan tidak terulang lagi. Itu harapan kita semua sebagai rakyat. Bang, izin kalau untuk pasal yang dikenakan pasal berapa, lalu mungkin ada bayarkan denda juga kah atau bagaimana, Bang? Ya, untuk pasal ini sementara yang kami laporkan 2 pasal. Pasal KUHP yang baru 492 dan pasal 486.